Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jordi dengan NIM C0D021043 dengan dosen pengampu Bapak Wirmeka Putra. Saya dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materinya adalah konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Baiklah teman-teman, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pembukuan. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan perubahan berkali-kali hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 2 adalah pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang jasa dalam periode pajak tersebut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pembukuan. Yang pertama itu adalah syarat-syaratnya diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Yang kedua, diselenggarakan dengan itikat baik dan juga mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang ketiga adalah pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas stelsel akrual atau stelsel kas. Yang kelima adalah pembukuan perpajakan yang keempat adalah pembukuan perpajakan dengan bahasa asing dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan perizinan dari Kementerian Keuangan. Yang kelima adalah komponen yang terdapat pada contoh pembukuan pajak sekurang-kurangnya mencatat mengenai modal, harta, kewajiban, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan bahas selanjutnya adalah tujuan pembukuan. Ada 4 tujuan dari pembukuan, yaitu yang pertama adalah mempermudah pengisian SPT. Yang kedua adalah menghitung penghasilan kena pajak. Yang ketiga menghitung menghitung PPN. Yang keempat adalah mengetahui posisi keuangan. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya saya akan membahas metode apa saja yang dalam pembukuan. Saya menjelaskan ada beberapa metode pembukuan dalam dunia akuntansi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembukuan tunggal atau single entry dan pembukuan ganda atau double entry. Kedua jenis pembukuan ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan di perusahaan. Yang pertama saya akan menjelaskan pembukuan tunggal. Pembukuan tunggal merupakan metode pembukuan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan sekali, yaitu berupa daftar transaksi yang mempengaruhi kas. Metode ini biasanya digunakan oleh bisnis UMKM yang neraca keuangannya tidak dikenakan untuk kontrol keuangan dan perpajakan. Yang kedua, pembukuan ganda. Pembukuan ganda merupakan metode pembukuan yang dilakukan dua kali, yaitu pada sisi debit dan kredit. Metode ini digunakan untuk semua bisnis yang memerlukan akun neraca dan laba rugi. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya atau terakhir saya akan menjelaskan tentang sanksi pembukuan.
Apa itu sanksi pembukuan? Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak dilakukan pembukuan maka akan mendapatkan sanksi atas mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain: yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak atau SKP akan dinaikkan menjadi 100%. Khususnya untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika WP atau wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Baiklah teman-teman, itulah sekian presentasi saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya ini dengan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.